sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, seraya dia berkata, ya Allah, andai saja engkau undur waktu matiku sebentar lagi, aku ingin bersedekah dan ingin menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, beliau mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan berkah. Berkah itu adalah kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi berbagai macam hal, orang tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, amal tertentu, bahkan benda tertentu. Maka ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi segala sesuatu, maka hanya kepada Allah lah kemudian kita melakukan tabarruk atau nyari berkah atau minta berkah atau ngalap berkah. Dan di dalam bahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tabarruk ini harus memenuhi dua persyaratan hingga bisa dikatakan benar. Yang pertama adalah adanya dalil, baik itu dari firman Allah Subhanahu wa taala atau dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya
tempat itu, waktu itu, bulan, orang itu, amal dan benda itu adalah diberkahi. Dan syarat yang kedua adalah bahwasanya cara tabarruknya harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada dalil, dan yang kedua caranya harus benar. Berkaitan dengan bulan Ramadan telah memenuhi persyaratan itu. Sebagaimana hadis yang Allah sebutkan di awal, Nabi Muhammad SAW sebutkan bahwasanya Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Berarti dia memenuhi satu dalil atau satu syarat bahwasanya ia adalah waktu yang diberkahi. Maka persyaratan kedua harus terpenuhi, yaitu amal yang kita lakukan di bulan ini harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan fokus kita pada kesempatan siang hari ini adalah sedekah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mensifati bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW. Ingat, al-jud adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan itu salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang sama. Dan alangkah indahnya siapapun di antara kita bisa juga melakukan, memiliki sifat kedermawanan sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqahu Jibril. Dan di akhir perkataannya beliau menyebutkan fa Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan, ketika Jibril menjumpainya untuk mengajarkan kepada beliau, membacakan kepada beliau Al-Quran. Dan adalah Rasulullah SAW orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, hingga lebih baik daripada angin yang berhembus. Permisalan yang dibuat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah angin yang berhembus. Sifat angin yang berhembus tentunya selain banyak, dia merata, semua orang kena. Itulah yang kemudian digunakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mensifati dermawannya Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Di hari-hari biasa beliau dermawan, ketika sampai bulan Ramadan lebih daripada itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka dua persyaratan ini terpenuhi, bahwasanya waktunya diberkahi, dan kemudian ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dengan amal-amal yang beliau ajarkan kepada kita, di antaranya bersedekah. Hadirin, fahami satu hal, bahwasanya kata infak itu umum. Infak itu artinya adalah mengeluarkan harta. Ada infak yang wajib seperti yang ada di semua pundak kita para kepala keluarga, yaitu menafkahi keluarga, istri kita, anak kita, orang yang kita tanggung. Maka itu infak yang wajib, yaitu nafkah. Dan juga ada infak yang wajib jika harta kita memenuhi persyaratan. Entah itu nisab, entah itu kemudian haul. Apa itu? Zakat. Wajib kita keluarkan untuk siapapun di antara kita yang telah memenuhi persyaratan. Enggak mesti bulan Ramadan. Karena hitungannya adalah setahun sejak kemudian harta Anda mencapai persyaratan pertama, yaitu nisab, kurang lebih 42,5 juta. Ketika harta Anda sudah mencapai 42,5 juta, kemudian dia terendap selama setahun, tidak berkurang bahkan bertambah di tahun depan. Contohnya Ramadan, misalnya Anda dapat nisab, maka Ramadan depan ketika ia terkumpul 50, tidak bergerak atau bahkan 60, keluarkan darinya 1,5 juta. Itulah zakat yang harus kita keluarkan, infak yang wajib.
Nah, ada lagi infak yang sunnah, itulah yang biasa kita namakan dengan sedekah. Maka sebelum kita masuk pada bahasan apa sedekah yang paling baik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, fahami terlebih dahulu keutamaan-keutamaan sedekah berikut ini. Satu, keutamaan di dunia. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zada Allahu bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ah." Tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Tidaklah seseorang kemudian memaafkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Dan tidaklah seseorang kemudian memiliki sifat tawadhu kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Fokuslah pada potongan yang pertama. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah harta berkurang karena sebab sedekah. Kalau kita gunakan kaidah mafhum mukhalafah, pemahaman secara terbalik dari yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, tidaklah harta berkurang karena sedekah, berarti dengan bersedekah harta Anda bertambah. Ya, ini keutamaan di dunia di balik keutamaan-keutamaan yang lain seperti pengampunan dosa dan lain sebagainya. Dua, keutamaan di alam barzakh. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah, entah itu yang wajib, entah itu yang sunnah, dari rizki yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, seraya dia berkata, "Ya Allah, andai saja engkau undur waktu matiku sebentar lagi, aku ingin bersedekah dan ingin menjadi bagian dari orang-orang yang saleh." Sebagian para ulama menerangkan bahwasanya ayat ini menunjukkan akan keutamaan sedekah yang akan langsung didapatkan oleh seseorang di alam barzakhnya. Kita ketika sudah meninggal, amal kita semuanya terputus. Tidak bisa kemudian kita beramal lagi. Tapi ada memang amal-amal yang kemudian pahalanya selalu bergulir, di antaranya sedekah. Berdasarkan ayat ini kata Allah bahwasanya seseorang akan langsung melihat hasilnya, belum lagi di akhirat, di alam barzakh dia akan mendapatkan. Karena orang ini disebutkan bahwasanya jika dia bisa bernegosiasi untuk kemudian mengundur waktu matinya sedikit lagi, bukan amalan-amalan yang lain-lain yang dia ingin lakukan, pengen sedekah. Misal gitu ya, misal. Tentunya ini tidak terjadi. Karena yang diberikan tawaran mati itu Nabi dan Rasul. Mau sekarang apa entar, itu Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad pernah ditawari. Dan juga kemudian Nabi-Nabi yang lain. Dan Nabi Muhammad kala itu memilih untuk meninggal waktu itu. Dengan sejarah yang kita tahu. Belum ditawari. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khayyara baina dunya wal akhirah." Dan riwayat Muslim, tidak ada seorang nabi pun yang sakit kecuali dia akan diberikan pilihan antara dunia dan akhirat. Mau tetap hidup tapi sabar dengan penyakit atau mati sekali. Dan aku mendengarkan beliau bersabda di hari beliau meninggal, "Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin fa'alimtu annahu khayyir." Dan di hari beliau meninggal kali kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengarkan beliau berkata, aku ingin bersama orang-orang yang telah engkau berikan nikmat, siddiqin, syuhada, salihin. Dan kata Aisyah, kala itu aku tahu beliau sedang ditawari. Cuman tentunya tidak berlaku untuk kita, tapi misal saja datang kepada kita malaikat maut dan kemudian bisa kita nego untuk diundur sebentar. Sedekah inilah yang kita ingin lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di padang mahsyar, dunia, alam barzakh, sekarang akhirat.
Tapi alam akhirat kita bagi menjadi dua. Pertama di padang mahsyar, kemudian setelahnya. Di antara keutamaan orang yang bersedekah, bahwasanya sedekah seseorang akan memberikan naungan untuknya nanti di hari kiamat di padang mahsyar. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, matahari akan Allah dekatkan sejarak 1 mil. 1 mil di dunia itu 1,5 kilo. Tapi mil dalam sabda Nabi Muhammad ini, kata para ulama, adalah panjang besi celaknya seorang wanita, 5-6 cm saja. Tentunya kondisinya berbeda. Jangankan 1 mil, apalagi sepanjang besi celaknya seorang wanita. Matahari yang ada ini saja Allah dekatkan sedikit, habis semua kita. Tentunya kondisinya kala itu berbeda. Ini perkara gaib yang harus kita imani. Orang-orang kala itu berkeringat, dan keringat mereka berdasarkan amal mereka masing-masing. Kata Nabi Muhammad SAW, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggulnya, ada keringatnya yang sampai pundaknya, dan tenggelam dengan keringatnya pun ada. Perkara gaib kita wajib mengimani. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat keluarkan Imam Ahmad, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing nanti di hari kiamat. Persis seperti sabda Nabi Muhammad di hadis yang lain tentang 7 golongan yang diberikan naungan itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali dari Allah. Salah satu di antara 7 golongan tersebut, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki, itu juga berlaku untuk perempuan, yang bersedekah infak yang sunnah, kemudian dia sembunyikan karena dia sudah mempertimbangkan bahwasanya ketika dia memperlihatkan pun tidak menginspirasi orang. Hukum asal amal yang dia gunakan yaitu dengan menyembunyikannya untuk menjaga hati agar tidak riya. Dan sekarang mudah sekali dengan transfer pun bisa, gak ada orang yang tahu amal Anda. Seorang laki-laki atau juga perempuan yang bersedekah dan kemudian dia sembunyikan. Kemudian Nabi Muhammad menyebutkan permisalannya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Inilah keutamaan bersedekah dan di alam akhirat, lebih tepatnya di padang mahsyar. Kemudian berkaitan dengan yakni surga dan neraka, lebih tepatnya ketika seorang sudah masuk surga. Di antara keutamaan bersedekah adalah pahala akan Allah lipat gandakan untuk pelakunya. Kata Nabi Muhammad SAW, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa qabilaha Allahu biyaminih thumma yunammiha, wa fi riwayat thumma yurabbiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlul jabali aw a'zam. Tidak ada seorang pun yang bersedekah dengan 1 biji kurma. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh terkecil. Kurma paling mahal, kurma ajwa, tapi kan itu 1 kilo. Kurma ajwa yang paling mahal, tapi kalau sebiji tetap murah. Kalau memang ada yang jual bijian. Tapi itulah yang kemudian Nabi Muhammad SAW sebutkan. Tamrah, kurma kering, kurma standar, bahkan mungkin kurma yang levelnya paling rendah, sebiji. Kalau kita rupiahkan mungkin masih mahal, bayar parkir 2.000, 1.000 perak lah. Nabi Muhammad berikan pada kita contoh terkecil di mana semua kita terbuka, saya bisa melakukan ini. Karena bersedekah tidak untuk orang kaya saja. Bahkan orang yang susah, dia masih butuh dengan harta itu, tapi kemudian dia tetap bisa bersedekah, itu lebih top. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya,
apakah atau sebagai sedekah apakah yang paling utama? Kata Nabi Muhammad menjawab, jahdul muqil, sedekah dari orang yang memiliki harta sedikit, dia masih butuh dengan harta itu tapi dia bisa bersedekah. Dia bisa masih mengatur keuangannya untuk tetap bersedekah. Kita sedang berbicara di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kita sedang membahas sedekah di bulan Ramadan, salah satu amal di antara begitu banyak amal, plus kita sedang di masa pandemi. Double lagi, semua sekarang sedang susah, sembako sedang naik sana sini. Allah berfirman, "Falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, aw it'amun fi yaumin dhi masghabah." Maka dia tidak menjalani jalan yang berliku dan mendaki. Tahukah kamu apa itu jalan yang berliku dan mendaki? Membebaskan budak, maksudnya amal yang berat. Membebaskan budak. Dan kedua, memberi makan orang ketika dalam keadaan susah. Sekarang. Makanya kenapa ketika ditanya kapan Ustadz mengeluarkan fidyah? Sekarang. Untuk orang yang kemudian memiliki uzur hingga kemudian dia harus bayar fidyah, bayar sekarang. Karena orang butuhnya di Ramadan lebih dibandingkan hari yang lain. Jamaah rahimakumullah, ini keutamaan. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berinfak, bersedekah dengan satu kurma, angka yang sangat kecil, jumlah yang sangat kecil, tapi dihasilkan dari rezeki yang halal, usaha yang halal. Anda mau infak jutaan tapi dari yang haram, percuma. Jutaan Anda keluarkan, yayasan ini Anda bantu, musala itu Anda bantu, masjid sana Anda bantu, tapi dari hasil korupsi, percuma. Pujian orang akan Anda dapat, tapi dari Allah, no. Kenapa? Haram penghasilan Anda yang halal. Kata Nabi Muhammad, kecuali Allah akan menerimanya dan akan mengembangkannya. Sama seperti salah seorang di antara kalian mengembangkan atau membesarkan anak ontanya, anak kambingnya, hingga nanti sedekah tersebut yang cuma dari sebiji kurma 1000 perak menjadi besar seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Subhanallah. Maka sedekah ini dan amal-amal yang lain adalah amal yang Nabi Muhammad lakukan dan di waktu yang mubarak, memenuhi persyaratan untuk kita bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarimal akhlaq وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah rahimakumullah, berdasarkan keutamaan sedekah pada khutbah pertama, maka sedekah yang seperti apa yang paling mudah bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Ada dua. Satu, memberi orang makan. Dua, membukakan orang berpuasa. Simpel. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, memberi orang makan. Tidak mesti orang yang kita beri kepadanya makanan harus miskin. Tidak mesti orang yang kita beri kepadanya makanan harus fakir. No, umum memberi makanan. Kepada tetangga terdekat Anda bisa, teman terdekat Anda bisa, yang jauh juga bisa, tinggal di online kan. Tinggal Anda pesan dan antarkan.
Subhanallah. Walaupun ngantar sendiri akan jauh lebih afdol ya. Kalau Anda beli bahasa Banjarnya wadai, biasa beli 1 slice untuk keluarga Anda, sekarang beli 5. Kalau Anda mampu, minimal 3. 1 untuk Anda, 4 untuk tetangga kanan kiri depan belakang. Minimal 3. Untuk Anda 1 slice, kanan dan kiri 1. Memberi. Bisa jadi tetangga Anda lebih kaya daripada Anda. Bisa jadi tetangga Anda lebih beruntung dalam harta daripada Anda, tapi tidak. Tetap kasih. Karena ini memiliki keutamaan. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dari sahabat Abdullah bin Salam, salah satu di antara sedikit sahabat yang Yahudi. Kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, hai segenap manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makanan umum. Tidak ada embel-embel harus kepada orang miskin, orang fakir, yatim piatu. No, berikanlah makanan. Dan kemudian salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur. Niscaya engkau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keselamatan. Janji surga untuk orang memberikan makan. Praktek paling mudah, traktir teman makan. Anda punya 300.000, itu bisa bawa 8 orang. Kalau kemudian standar makanannya misalnya 20 sampai 25 sudah plus minus. Anda punya 300, bisa bawa 8. Ya, paling mudah, paling simple. Dan ada janji di sabda Nabi Muhammad yang lain untuk orang ini. Sudahlah dia masuk surga dengan memberikan makanan plus amal-amal yang lain. Dia mendapatkan tempat yang luar biasa istimewa di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah bahas di pengajian tentunya bagaimana indahnya kamar-kamar di surga Allah untuk 1 orang, dan kamarnya itu bukan 1, sudahlah banyak, bertingkat-tingkat. Kata Nabi Muhammad SAW, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Qila liman ya Rasulullah? Liman alana al-kalam, fi riwayah liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam, fi riwayah wa taba'a as-siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar banyak untuk 1 orang, banyak. Nabi yang dapat bidadari, kamarnya harus banyak. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar, sudahlah banyak, bertingkat-tingkat pula. Terlihat bagian luarnya dari dalam, terlihat bagian dalamnya dari luar. Penggambar dari Muhammad indahnya sebuah kamar atau rumah. Tentunya kita membayangkan sekarang, wah, rumah transparan. Tapi kita tidak tahu hakikatnya. Yang jelas itu keindahan yang Nabi Muhammad sebutkan untuk ini. Wah Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu? Untuk siapa kemudian bahkan kita katakan rumah-rumah itu? Kata Nabi Muhammad, untuk orang yang alanal kalam, kalau berkata-kata lembut. Fi riwayah di riwayat lain, untuk orang yang atabal kalam, kalau ngomong baik. Bukan perkataan yang keji, bukan perkataan yang kotor dan jorok. No, baik. Dan untuk orang yang memberikan makanan, orang yang selalu berpuasa, dan kemudian orang yang salat ketika orang lain sedang tidur. Sudahlah dijanjikan surga plus spesial pula rumahnya di surga. Siapa? Yang memberikan makanan. 2, membukakan orang berpuasa. Kata Nabi Muhammad SAW, man fattara sha'iman kana lahu bihi ajru mithlu ajri sha'im min ghairi ayyan qasa min ajri syai'. Oh, kama qala Rasul. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, maka baginya dengan membukakan orang berpuasa itu pahala sama persis seperti orang yang berpuasa, tanpa terkurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Dan terbuka untuk Anda semua.
di masjid sekitar Anda, musala sekitar Anda yang mengadakan buka puasa berjamaah atau buka puasa bersama, tentunya dengan menjalankan protokol. Salurkan harta Anda ke sana. Itulah di antara praktek mudah bersedekah, Bu, karena double. Yang memberi makan ia, makanannya pun untuk buka puasa. Subhanallah. Dan yang terakhir, dan ini khusus untuk para pedagang. Kata Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarat tujjar, inna syaitana wal ithma yahdurani fil bay' fashudu bay'akum bis sadaqah. Hai para segenap pedagang, hai segenap para pedagang, sesungguhnya syaitan dan dosa itu selalu hadir di transaksi-transaksi kalian. Dia akan selalu menggoda kalian untuk kemudian tidak jujur, untuk kemudian korup, untuk kemudian macam-macam. Dia akan selalu hadir, syaitan dan dosa. Kata Nabi Muhammad, fashubu bay'akum bis sadaqah, maka hiasi, perindah, percantik transaksi perdagangan kalian dengan bersedekah. Karena sedikit banyak kita mungkin melakukan kesalahan dalam transaksi. Sucikan harta Anda, hati Anda, jiwa Anda dengan infak yang sunnah, yaitu sedekah di bulan yang berkah, dan dengan praktek yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaf ulama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli a'mal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawli a'mal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.